selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sudah berdoa? Belum. Baik, sebelum itu kita dalam doa sebelum pelajaran mulai. Mari, siapa yang pimpin? Oke, Anastasia ya? Mari, Anastasia. Pak Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berkumpul lagi di tempat ini hendak akan memulai segala tugas dan aktivitas kami, baik sebagai guru maupun siswa. Tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, hingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, hanya ini doa permohonan kami yang kami minta lewat perantara Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Anastasia, silakan duduk. Oke, baik, Pak Guru akan cek kehadiran peserta didik yang tidak hadir. Pak Guru akan absen juga? Iya, Pak. Alfia Linda, Hadir Pak. ada? Anastasia Linda, Hadir Pak. Andreas Mone, Alfa. Andika Aminate, apa ini? 20 ada yang hadir ya? Iya. Oke, tambah satu orang mendengar nama ya. Oke, Justina Berkaka. Oke, baik. Oke, bagaimana kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Betul? Betul. Semua sehat-sehat kan? Sehat. Oke, baik anak-anak, sebelum pelajaran mulai kita hari ini, maka semestinya kita harus menggali materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang kamu mau tanya, kira-kira pertemuan minggu kita belajar tentang apa saja? Perpangkatan. Apa kalian pelajari di perpangkatan sebelum? Rumus, pengertian. Satu orang. Perkalian berulang, apa lagi? Pengertian perpangkatan, apa lagi? Oh, ada contoh soal. Ini saya perpangkatan, apa lagi? Sifat-sifat perpangkatan, toh? Apa lagi? Ada pembagian, penjumlahan. Oke. Kenapa kita belajar, kita melihat kembali materi sebelum? Karena ada kaitan dengan materi yang saat ini akan kita pelajari. Nah, sekarang untuk mengikuti pembelajaran tersebut kesepakatan kelas dulu. Ya, betul? Betul. Kira-kira apa yang pertama kesepakatannya? Dituliskan di masing-masing buku ya? Oke, apa? Kesepakatan kelas. Kesepakatan belajar matematika apa? Satu? Jangan beribut pada saat mulai bekerja. Oke, jaga ketertiban. Apa lagi? Menggunakan hak seizin guru. Apa lagi? Aktif dalam kerja kelompok. Aktif dalam Kerja kelompok. Apa lagi? Selalu Tertib. selalu tertib atau selalu Teratur. ya, selalu tersenyum ya. Jangan lupa ya. Iya, Dalam Pak. pembelajaran selalu kita Tersenyum. senyum ya, selalu tersenyum, jangan lupa senyum dan senyum. Oke, pertanyaan teman-teman tentang apa akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah kalian sudah pernah dengar namanya barisan? Sudah. Pernah? Pernah. Sudah pernah lihat? Sudah. Sudah pernah mendengar? Sudah. Seperti apa barisan? Satu orang. Contohnya barisan saat upacara. Satu pacar. Apa lagi? Pramuka. Pramuka apa lagi? PBB. PBB apa lagi? Olahraga. Ya, satu olahraga atau bentuk barisan yang memang susunannya rapi. Oke, itu dalam kehidupan sehari. Nah, sekarang kalau dalam matematikanya apa? 1,2, 3, 4 dan seterusnya. Dalam bentuk matematika. Matematika. Apa? Bentuk sebuah bilangan dalam bentuk matematika. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana kalian bisa menyelesaikan pada suatu barisan matematika atau suatu barisan bilangan? Bagaimana Pak cara menyelesaikan? Menggunakan rumus. Menggunakan rumus. Apa lagi? Mencari beda. Mencari beda. Apa lagi? Mencari suku Pertama. Oke. Jadi intinya bahwa sebelum kita menyelesaikan suatu barisan bilangan atau barisan aritmatika, maka yang kalian perlu ketahui yang pertama itu adalah harus tahu dulu mana suku. Ya toh? Harus tahu dulu suku. Atau yang mana suku, apa itu pengertian suku? Suku ini apa? Nah, untuk suku terdiri dari beberapa, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka suku pertama adalah 1, suku kedua adalah 2. Setelah Anda sudah ketahui bahwa itu suku, maka langkah kedua kamu harus tentukan beda. Ya kan? Bedanya berapa? Cara menentukan beda bagaimana Pak? Berselisih dari U1 dengan U2. Sampai sini? Paham? Paham. Yang ketiga, kamu harus tahu yang namanya UN atau suku mana yang mau ditanya. Ya toh? Ya. Misalkan ditanya suku ke 100, maka UN adalah 100. Seperti itu. Itu hal-hal yang kita pelajari hari ini. Sampai sini paham? Paham. Oke. Dan juga kita akan masuk pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentang barisan aritmatika. Oke. Sampai sini dulu kita hari ini. Yang pertama, kamu harus mampu menjelaskan. Kamu harus mampu menjelaskan apa itu barisan aritmatika. Terus yang kedua, bagaimana penggunaan rumus barisan aritmatika. Seperti itu. Terus yang ketiga, kamu harus mampu atau peserta didik atau kita semua ada di ruangan sini harus mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, misalkan pikir apa Pak Guru? Persoalan apa saja Pak Guru yang termasuk dalam penyelesaian barisan aritmatika? Misalkan kamu punya uang 2.000, ya toh? Punya uang 2.000. Tiba-tiba Anda pergi utang lagi 5.000, ya toh? Nah, di sini ada selisih toh? Selisihnya berapa? 3. Ya, ternyata terdapat selisihnya 3. Nah, 3 ini yang menjadi apa? Beda. Itu disebut beda. Yang disebut suku pertama atau A-nya adalah 2. Seperti itu. Sampai sini bisa paham? Bisa. Jadi ini menjadi tujuan kita hari ini. Iya Pak. Yuk. Goyang terus. Sudah semangat? Oke. Baik. Jadi materi kita hari ini itu tentang barisan aritmatika. Jadi kita fokus pada satu indikator tentang barisan aritmatika. Di sini materi umum ini adalah barisan yang deret, maka kita fokus pada barisan aritmatika. Oke. Baik. Kira-kira apa menjadi pengertian daripada barisan aritmatika atau barisan bilangan? Bapak Ruby Santoro untuk menjelaskan atau membacakan tentang pengertian barisan aritmatika. Anak? Oke, silakan Anastasia.
Barisan aritmetika adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku yang berdekatan selalu sama, yaitu B. Nilai suku pertama dilambangkan dengan A. Oke, baik. Seperti yang awal kamu sampaikan di persepsi tadi bahwa ketika dikatakan ada sebuah selisih, maka di situ dilambangkan dengan B. Ya, B. Itu selisih dari suku kedua dan suku pertama atau suku kedua ke suku ketiga, toh? Contoh dari pola bilangan aritmatika ialah 1,5, 9, 13, 17, 21,25 dan seterusnya. Selisih bilangan kedua dengan bilangan ke-1 adalah 5 kurang 1 sama dengan 4. Oke, pas. Jadi ini adalah contoh dari pola bilangan aritmatika itu 1,5, 9, 13, 17, 21 sampai 25. Jadi untuk menghitung mencari B atau menghitung selisih, berarti suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Ini sudah jelas ini. Suku pertamanya adalah 5 loh. Iya. Suku keduanya adalah 5, suku pertamanya adalah 1. Sehingga U2 dikurangi U1 sama dengan 4. Dan seterusnya. Sampai sini bisa paham? Bisa. Itu tadi yang pengertian daripada barisan aritmetika. Jadi ini adalah sebuah contoh bilangan aritmetika. Menggunakan rumus suku KM. Oke. Untuk rumus suku itu UN sama dengan A plus M kurang 1 dikali B. Dengan A itu disebut suku pertama atau awal M suku ya atau suku yang ditanya. Oke. B adalah selisih. Ini keterangan daripada rumus UKM. Nah sekarang ada contoh soal. Tentukan rumus UKM dari barisan bilangan 4, 7, dan 10. Ya. Secara tidak langsung kalian sudah tahu ternyata suku pertamanya adalah 4. Terus cari kira-kira berapa selisih dari barisan bilangan itu? Berapa? 3. Nah, untuk mencari selisih atau beda, rumus beda B sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Nah, kalau sudah tahu ini, maka secara tidak langsung kalian bisa lihat soal seperti ini, maka langsung tentukan. Ternyata A-nya berapa dari soal itu? 4. A-nya adalah 4. B-nya 3. Nah, setelah Anda tentukan nilai A dan B-nya, terus yang ditanya kan rumus UKM dong? Iya. Oke, rumus UKM tetap. Maka UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Tinggal masukkan A-nya di sini tadi. A-nya 4 tambah. Kan N kan suku ke N yang ditanya toh? Berarti tidak memiliki nilai dari tadi. Bukan suku ke 10. Berarti tetap N dikurangi 1. B-nya berapa? 3. Ya, ini menjadi beda. Sampai sini paham? Paham. Oke. Tinggal masukkan 4 tambah kalikan. N kali 3 3N. 1 kali 3 3. Oke. Tambah. Ini 3N kurang 3. Nah sekarang tinggal pindahkan 3N ini karena dia memiliki variabel, baru taruh depan 3N. Yang tidak memiliki variabel taruh paling belakang. Tambah 4 dikurangi dengan 3. Maka 3N tambah 1 ya. Ini sudah menjadi rumus UKM daripada suatu barisan bilangan 4,7,10. Jadi barisan ke-10 adalah berjumlah 32 siswa. Ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Betul? Betul. Oke. Nah, kalau sudah paham berarti ketika diberikan soal pasti bisa kerjakan dong? Bisa. Baik. Pak Guru punya soal latihan untuk semua siswa.
Ini ada contoh lain. Kalau kita kasih contoh lain lagi ya. Iya. Oke. Misalkan ada seorang guru mengatur jadwal, pada minggu pertama dia mengajar 5 jam. Pada minggu pertama dia mengajar 5 jam setiap minggu. Jumlah jam pelajaran yang diajarkan meningkat sebanyak 3 jam. Pertanyaannya, berapa jam pelajaran yang diajarkan pada minggu ke-6? Sama tadi, tinggal kita tahu dulu. Pertama kita tahu yang mana suku pertama, yang mana A-nya atau yang mana B-nya. Nah, yang jadi suku pertama apa sini? 5 dong. Bedanya? 3. Ya, ini 3 jam ini. Tinggal masukkan UN sama dengan A plus N kurang 1 kali A-nya berapa? 5 dong? N-nya berapa? Ya, minggu ke-6 dong? 6 dikurangi 1. B-nya berapa? 3. Berarti 5 tambah 6 kurang 1? 5 kali 3. 5 kali 3? 15. Oke. 15 tambah 3? 20 ya? Oke. Jadi jam pelajaran yang diajarkan pada minggu ke-6 itu sebanyak 20 jam. 20 jam seperti itu. Sampai sini paham? Bisa? Oke. Kalau bisa ini ada soal latihan pemberkasan. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan 3,7, 11, 15,19. Pertanyaannya tentukan suku ke-20. Mari, silakan. Langsung di Odesan saja. Jangan sambil lihat pekerjaan masing-masing ya. Ya, kalau ada kekeliruan dari teman yang kerja di depan bisa sampaikan. Ya, seperti itu. Bisa cocokkan hasilnya kira-kira dengan temanmu sedang kerjakan di papan. Oke. Baik, kira-kira dari pekerjaan temanmu ada yang sama? Ada yang beda? Bersama ya? Berarti benar ya? Bedanya berapa? 4 ya? 7 dikurangi dengan 3. 4. A-nya adalah cukup pertama 3, N-nya adalah 20. Oke. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada mau bertanya lagi dan sudah paham, maka sekarang kita bentuk dalam kelompok. Pak Guru akan membagi LKPD. Silakan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu, silakan dulu dalam bentuk kelompok, ada 4 kelompok. Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2 sini, kelompok 3, kelompok 4 paling belakang. Oke, silakan. Oke, sekarang setiap kelompok silakan tentukan ketua kelompoknya siapa, ketua kelompoknya siapa, moderatornya siapa, notulennya siapa, dan anggotanya siapa. Petugas waktu kerja 15 menit. Silakan kerja dalam waktu 15 menit. Ingat, jangan lupa ya, kesepakatan belajar dan aktif dalam Kelompok. semua anggota yang ada dalam kelompok silakan mengerjakan yang baik. Kalau ada yang tidak dipahami bisa ketuk meja, sampaikan di Pak Guru dan beberapa tempat di dalam kelompok.
Baik, manfaatkan buku cetak yang sudah diambil dari perpus ya? Ya. Ada saya di halaman 60. Sudah? Kira-kira siapa mendapat nomor 1? Tetap kelompok 1. Nomor 2? Kelompok 4. Nomor 3? Kelompok 3. Nomor 4? Kelompok 2. Oke, kita berikan tepuk tangan di semua dulu. Silakan kelompok 1 bangun dari tempat duduk dan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan kalau belum bersepakat. Silakan pakai di hapus. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Soal diketahui barisan aritmatika sebagai berikut: 3,7,11,15,19. Tentukan suku ketu. Oke. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembawa materi saya persilakan. 1. 3 kali 1 hasilnya 3. Turun 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi pada minggu keempat pelajaran yang diajarkan meningkat sebanyak 4 jam. Jika teman-teman belum ada yang mengerti dengan penjelasan kami persilakan untuk bertanya. Saya atas nama Anasa Sarende, saya mau bertanya tentang soal nomor 1. Saya belum paham kenapa B-nya itu bisa mendapatkan 3. Karena dalam soal kami kurangkan 5 kurang 2 jadi hasilnya 3. Apakah saudara setuju secara pertama? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kelompok lain, ayo Saya bertanya. bertanya, dalam menentukan beda kita harus menggunakan rumus apa? U1 rumusnya adalah B sama dengan U2 kurang U1. Apakah saudara ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 2. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dari hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil riset kami. Daripada Sunda saya persilakan. Baik, soal nomor 1 diketahui barisan aritmatika 17,15,13,11. Tentukan suku ke-12. 1. Satu. kita sebut ke 21. Untuk mendapatkan beda kita menggunakan rumus U2 kurang E2 kurang U1. Jadi 15 dikurangkan dengan 17. Jadi hasilnya negatif 2. Jadi di sini kita tulis bedanya negatif 2.
23. Jadi suku ke-21 adalah negatif 23. Jadi baik, sekarang kami buka sesi tanya jawab masing-masing kelompok pada satu pertanyaan. Kenapa bedanya itu bisa mendapatkan 2? Karena kita menggunakan rumus UN kurang U1. UN kurang U1. Jadi kan dia punya U2 kan 2, dia punya 1 kan 4. Jadi 2 kurang 4 hasilnya 2. Jika tidak ada kelompok lain yang bertanya, sekarang kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi suku pertama yaitu 20, bedanya yaitu 17 dikurang 20 hasilnya negatif 3, dan suku yang ditanya yaitu suku K50. Jadi kita masukkan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi A itu 20 ditambah suku yang ditanya 50 kurang 1, bedanya yaitu negatif 3. Jadi turun 20 ditambah 50 kurang 1 hasilnya 49. Tetap turun lagi negatif 3. 20 ditambah 49 kali negatif 3 hasilnya negatif 147. Jadi 20 ditambah negatif 147 hasilnya itu negatif 127. Dia dengan orang lain. Ya, untuk menguji pemahaman apakah betul pelajaran itu betul-betul pahami, maka Pak Guru kasih soal 2. Silakan siapkan buku atau kertas untuk menulis soal. Soal yang pertama, biasa ya. Baik, kalau semua kelompok sudah selesai, yang pastinya semua anggota kelompok paham ya? Paham. Pekerjaan sudah dari satu nomor tadi, dari semua kelompok sudah paham. Berarti tingkat pemahaman kalian. Sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita hari ini, maka kita akan merangkum materi. Kira apa yang sudah pelajari, apa yang sudah kita pelajari hari ini, silakan dituliskan dalam bentuk di buku. Boleh di buku saja. Tuliskan apa saja yang kalian dapatkan hari ini. Sudah? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, dalam hitungan 1 sampai 3 bisa beberapa pelan-pelan. 1, 2, 3. Kita silakan ditambahkan. Oke. Bagaimana? Segar. Segar ya. Apa yang kalian rasakan selama kegiatan baik dari awal sampai pada teknik mindfulness? Silakan tuliskan di buku di bawah rangkuman materi tadi, dan sebentar baru kita kumpul satu kali. Silakan tulis apa yang kau rasakan. Mungkin kalian kau rasakan sakit, pikiran terganggu, ya kan? Pikiran terganggu. Nah sekarang silakan menuliskan. Oleh karena itu, sekarang silakan buka buku di halaman 67. Pak Guru dan teman-teman, mari kita ambil sikap yang peka untuk menghadap Tuhan. Saya nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan. Atau belum? Ya. Untuk itu, Pak Guru ucapkan selamat siang, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikut. Selamat siang untuk semua. Siap, Pak.